Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emris Kustiawan dengan NIM H1B11914 Ilmu Politik Universitas Jambi. Hari ini saya akan menjawab UAS mata kuliah PLSDA. Langsung saja, yang pertama yaitu 1A, etika politik lingkungan adalah politik mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah harus mendesain kebijakan yang tepat di dalam menangani masalah lingkungan. Dan politik lingkungan menawarkan berbagai opsi dan alternatif yang dapat diambil dalam menangani pengelolaan sumber daya alam. Agar tepat mendesain kebijakan tepat, menawarkan model proses kebijakan yang terdiri atas 6 tahap, yaitu agenda setting, policy formulation, policy legitimation, policy implementation, policy and program evaluation, dan terakhir policy change. Yang kedua, B, apa yang jelaskan apa yang dimaksud dengan ekologi politik. Teori ekologi politik berkembang pesat seiring dengan kajian lingkungan yang mulai menggabungkan dinamika lingkungan lokal dan dengan pendekatan ekonomi dan politik. Persoalan ekologi di berbagai belahan bumi perlu dianalisis dengan pendekatan multi aras serta dengan berbagai bidang kajian dan garapan, termasuk kajian politik, karena belum ada partai politik yang menempatkan prioritas pelestarian lingkungan dan sumber daya dalam front partai, sehingga kajian ekologi telah banyak bergeser dari kajian klasik ke kajian dinamis dan menentang dengan menganalisis aspek politik. Kajian ekologi politik semakin dikuatkan dengan pandangan modernisme. Pemikiran modernisme berawal dari kesadaran masyarakat terhadap resiko. Pendekatan modernisme berpendapat bahwa bencana di masa depan harus diminimalisir dengan mereduksi resiko yang dapat merusak kehidupan seperti bencana alam. Keberadaan bencana akan merusak capaian pembangunan yang telah terrealisasi. Filosofi pendekatan ini mengacu pada manusia harus bersahabat dengan lingkungan agar dapat mengelola dampak atau resiko dari kerusakan lingkungan, sehingga harus mengontrol perilaku dirinya dalam menggunakan sumber daya dan mencari alternatif penggunaan sumber daya yang memiliki resiko kecil bagi kehidupan manusia. Yang kedua, ada trickle down effect, yaitu merupakan konsep perekonomian yang diadopsi oleh Amerika Serikat dalam rangka pembangunan ekonomi. Konsep ini merupakan teori ekonomi yang diperkenalkan oleh Albert Hirschman yang dipopulerkan oleh Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat ke-40 yang didukung oleh Partai Republikan pada waktu itu. Konsep trickle down effect adalah memberikan kelonggaran pada orang kaya atau pemilik modal yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Fokus kebijakan ekonomi seharusnya pada golongan mereka menurut kebijakan tersebut. Cara kerja trickle down effect menyatakan bahwa jalan terbaik untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara adalah dengan memberikan orang kaya atau pemilik modal berkembang. Konsep ini sangat menjunjung tinggi kemudahan berinvestasi dan berusaha, karena tidak dapat dipungkiri bahwa investasi menjadi salah satu pendorong ekonomi. Namun mengabaikan peran konsumsi adalah sebuah kekeliruan. Ibarat kata membangun lebih banyak pabrik tetapi tidak ada yang membeli produksi dari pabrik tersebut. Jawaban soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan kutukan sumber daya alam? Dalam ekonomi terdapat sebuah fenomena ironis yang dikenal dengan istilah kutukan sumber daya alam, yang menyatakan bahwa negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama yang tak terbarukan seperti minyak dan hasil tambang, cenderung lebih lambat pertumbuhan ekonominya jika dibandingkan dengan negara yang terbatas sumber daya lainnya. Menurut pendapat para ahli, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya paradoks tersebut, seperti kebergantungan yang tinggi terhadap harga komoditas, volatilitas nilai tukar mata uang, dan dapat mengakibatkan shock dalam perekonomian karena umumnya harga komoditas ditentukan di pasar global. Lemahnya inovasi akibat lain akan kemudahan memperoleh pendapatan dengan ekstraksi sumber daya alam, menurunnya daya saing sektor lain akibat terlalu fokus pada sektor ekstraksi sumber daya alam, serta timbulnya korupsi dan ekonomi rent-seeking yang dimanfaatkan oleh oknum pemerintah dan pengusaha dengan menggunakan momentum mudahnya pengumpulan pundi-pundi melalui pengerukan SDA. Yang keempat,
Sistem oligarki. Sistem oligarki menguasai negeri ini. Oligarki merupakan bentukan kekuatan ekonomi dan struktur kekuasaan politik yang secara efektif dipegang kelompok kecil dan segelintir orang dari masyarakat. Mereka itu yaitu orang-orang keluarga, kelompok politik dan ekonomi yang saling berhubungan satu sama lain atas dasar kepentingan ekonomi politik. Tujuannya mengontrol dan menentukan kebijakan publik guna memperbesar pengaruh maupun keuntungan finansial mereka sendiri. Oligarki itu sendiri diekspresikan oleh keluarga bisnis dan politik yang dapat menggabungkan kedua sumber yang sangat kuat. Itu hubungan oligarki dengan sumber daya alam adalah oligarki bercita-cita menyesuaikan dan mengamankan sumber daya yang dimiliki dan dibutuhkan, memaksimalkan keuntungan di semua bidang yang menguntungkan bagi mereka. Yang kelima ada apa perbedaan antroposentrisme dan ekosentrisme. Antroposentrisme adalah pandangan atau keyakinan bahwa manusia lebih unggul dari semua organisme lain. Sedangkan ekosentrisme adalah pandangan yang menempatkan pentingnya ekosistem secara keseluruhan. Ini menganggap komponen hidup dan komponen tak hidup sama pentingnya, terutama ketika membuat keputusan mengenai lingkungan. Tidak seperti antroposentrisme yang menempatkan sedikit kepentingan pada manusia. Ekosentrisme hanya peduli dengan manusia ketika mempertimbangkan bagaimana manusia mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan. Jika kita mengambil contoh perubahan iklim di atas lagi, ekosentris juga dapat mempertimbangkan perubahan faktor abiotik seperti perubahan permukaan laut, keasaman laut, dan pola cuaca. Yang keenam ada jelaskan secara singkat pemikiran Arrhenius tentang fragile ekosistem. Arrhenius, seorang filsuf asal Norwegia yang merupakan salah satu tokoh paradigma ekosentrisme, mengemukakan bahwa sebuah pandangan yang dikenal dengan deep ekologi. Pandangan ini adalah suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia tetapi berusaha pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. Pandangan ini mengajak semua orang untuk melakukan perubahan dan mendasar pada semua bidang dalam rangka menyelamatkan lingkungan. Deep ekologi memiliki filsafat pokok ekosopi. Eko berarti rumah tangga dan sopi berarti kearifan. Ekosopi diartikan sebagai bentuk arifan mengatur hidup selaras dengan alam sebagai sebuah rumah tangga dalam arti luas. Naes sangat menekankan perlunya perubahan gaya hidup karena melihat krisis ekologi yang kita alami sekarang ini berakar pada perilaku manusia yang salah satu manifestasinya adalah pola produksi dan pola konsumsi yang sangat eksesif dan tidak ekologis, tidak ramah lingkungan, serta sangat konsumeristis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.